Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat siang ini. Apa yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini semua karena anugerah kebaikan-Mu. Berkati kalau sebentar hamba-Mu ini akan live, urapi bibir lidah hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan penopang ya Tuhan. Kiranya kemuliaan itu semua kembali kepadamu Bapa, dan kami percaya tidak ada kuasa apapun yang mengganggu acara live ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara sudah praktek bagaimana menjaga hati ya. Banyak WhatsApp masuk ke saya dengan praktek menjaga hati itu membuat hidup itu lebih sukacita ya, membuat hidup itu lebih damai ya, walaupun dalam keadaan apapun mereka tetap bisa belajar bersukacita, belajar untuk mengampuni, karena hari-hari ini tidak gampang saudara ya. Saudara hidup dalam satu rumah dengan suami, dengan anak, bahkan tekanan yang tambah besar, pasti ada banyak keributan. Tapi ketika saudara tetap bisa bersukacita, saudara tetap bisa mengampuni ya, saudara tetap belajar rendah hati, tidak apa-apa Tuhan dimaki-maki, saya ini cuma hamba. Itu akan jadi satu kebahagiaan di tengah masa-masa corona seperti ini ya. Hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana Tuhan menyertai saudara dan saya di tengah-tengah masa yang tersulit ya. Kita percaya bahwa Matius 28 ayat 20b yang selalu menjadi pegangan buat saya. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ya. Artinya hari-hari ini saudara dan saya jangan pernah takut. Walaupun hari-hari ini saudara dan saya hidup di dalam akhir zaman, saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap menyertai saudara di dalam keadaan apapun. Ya, saudara tidak perlu takut. Hari ini kita percaya bahwa hidup itu serangkaian masalah demi masalah. Saudara tidak pernah tahu bahwa masalah itu tanpa diundang datang dengan sekonyong-konyong dalam hidup saudara dan saya. Tapi pastikan hari ini, percayalah tidak ada masalah yang tidak berakhir dengan jalan keluar. Karena Tuhan berjanji di 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa semua yang saudara alami itu cuman biasa-biasa aja, dan Dia sudah menyiapkan jalan keluarnya. Jadi tidak perlu meragukan masalah seberat apapun, karena masalah pasti berakhir dengan jalan keluar dan jalan kemenangan bersama Tuhan. Hari ini yang perlu saudara bangun adalah kita hari ini bangun kekuatan. Kalau kita bangun kekuatan karena mata kita cuma tertuju kepada satu, yaitu Yesus di atas segala-galanya. Hari ini saya bisa 11 tahun melewati badai dalam hidup rumah tangga saya. Karena saya bangun kekuatan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Banyak saudara dan saya hari ini sudah lemot ya, sudah lowbat. Kenapa? Karena bangun ketakutan, bukan kekuatan. Saudara bangun ketakutan setiap hari ketika mata itu melihat kenyataan. Saudara dan saya tidak akan bisa bangun kekuatan sepanjang mata saudara tetap tertuju kepada masalah demi masalah. Akibatnya kalau saudara bangun ketakutan setiap hari, saudara akan habis kekuatan saudara. Saudara tidak akan jadi orang Kristen, anak Tuhan yang berdiri teguh di akhir zaman. Hari ini pastikan saudara bangun kekuatan, bangun kepercayaan, bukan bangun kekhawatiran. Setiap kali ada berita buruk dan setiap kali memang hal buruk itu menimpa saudara dan saya, hari ini pastikan saudara tetap bangun kekuatan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Firman hari ini yang saya sampaikan, Tuhan tetap menyertai saudara di masa-masa yang tersulit sekalipun. Kenapa? Karena Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini di titik akhir zaman, di masa-masa akhir zaman, percayalah sesulit apapun, saudara dan saya hari ini bangun kekuatan, bangun rasa percaya saudara kepada Tuhan, bahwa Dia selalu hadir di tengah-tengah masa yang tersulit di akhir zaman ini.
Amin saudara, kita tidak perlu takut hari ini menghadapi apapun bersama Tuhan ya. Kita tahu bahwa di Yesaya 43 ayat 1 dan 2 yang berkata seperti ini. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Israel. Kita hari ini Israel rohani. Janganlah takut. Sebab Tuhan ingatkan bahwa aku itu sudah menebus engkau. Aku itu sudah berkorban menyelamatkan hidupmu. Bahkan aku itu telah memanggil engkau sebagai umat pilihanku. Dan dengan engkau ini kepunyaanku. Ketika Tuhan berkata, aku menebus engkau ini milikku, kepunyaanku, dan aku memanggil engkau dengan namamu, engkau tidak perlu takut. Memang jadi orang Kristen bukan berarti saudara tidak punya masalah. Tapi Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ini yang membuat saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Bahkan Tuhan berkata apa? Melalui sungai-sungai pun ketika aku menyertai engkau, sungai masalahmu hari ini sebesar apapun arusnya, kelihatannya saudara mau tenggelam. Tuhan, tolong Tuhan. Keuanganku ini hari ini sudah menyedot banyak cadangan depositoku, banyak cadangan tabunganku hari-hari ini sudah terlihat sepertinya mau arusnya begitu kuat menghanyutkan saudara. Tapi Tuhan berkata siang ini, percayalah aku tidak akan pernah mengizinkan masalah apapun itu bisa menghanyutkan hidupmu. Amin. Karena ingatkan buat saudara siang ini, aku punya penebus, yaitu Yesus Kristus. Aku ini milik kesayangan, kepunyaannya. Nggak mungkin yang namanya kepunyaan milik itu pasti dijagai saudara. Apalagi sebagai biji mata Tuhan. Saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Mungkin hari ini saudara dan saya, kita semua melewati api, pemurnian di bumi. Makanya masalah badai diizinkan terjadi. Tuhan berkata gini, apabila engkau berjalan melalui api, engkau itu tidak akan hangus. Kita ada dalam masa pemurnian. Tapi pemurnian itu bukan tujuannya menghanguskan, membakar saudara dan saya. Tetapi pemurnian Tuhan di akhir zaman supaya saudara dan saya lulus masuk dalam kerajaan Allah. Layak berdiri di hadapan anak domba. Jubah saudara sudah menjadi putih saudara. Bukan lagi abu-abu. Itu yang Tuhan mau cari di akhir zaman. Makanya hari ini kita belajar ya. Kita belajar benar-benar bagaimana 3 hal nanti yang saya akan bahas. Bagaimana kita belajar hari ini. Di akhir zaman. Saudara harus bangun kekuatan. Harus bangun kepercayaan. Jangan lagi bangun ketakutan. Jangan lagi bangun kekhawatiran. Itu adalah alat iblis membuat saudara dan saya tidak menikmati janji-janji Tuhan. Percayalah, masalah itu definisinya apa? Kalau saya bisa mendefinisikan masalah. Masa di mana Allah, itu masalah. Masa di mana Allah melatih hidup saudara dan saya untuk melihat rencananya yang besar dan tujuannya yang dahsyat. Masalah adalah masa di mana Allah sedang melatih saudara dan saya melewati masalah untuk melihat rencananya yang besar dan tujuannya yang dahsyat. Masalah tidak pernah menghancurkan saudara dan saya, tetapi melatih saudara. Hari ini kalau saudara dilatih dengan keuanganmu, dengan suamimu, dengan istri, dengan mertua yang menjengkelkan, saudara tetap bangun kekuatan dan percaya. Percayalah, kalau tujuan Tuhan sudah tergenapi, rencananya yang indah sudah tergenapi dalam hidup saudara dan saya, masalah akan berakhir dengan pemulihan dan kemenangannya. Tidak mungkin masalah berakhir dengan aib dan hal yang memalukan. Itu tidak ada pernah di dalam kamusnya Tuhan. Makanya kenapa firman Tuhan berkata orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti selamat. Karena Tuhan berjanji bahwa setelah rencananya yang besar digenapi, tujuannya membuat saudara menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus. Masalah itu selesai. Kalau hari
hari ini belum selesai dan tekanannya besar, berarti Tuhan sedang memproses rencana dan tujuannya sampai tergenapi. Setelah itu akan selesai dengan happy ending. Amin saudara, ingat ya, masalah kalau lagi ngingit masalah, bilang iya Tuhan, masalah adalah masa di mana engkau melatih hidupku hari ini untuk melihat tujuanmu yang hebat, untuk melihat rencanamu yang besar. Amin. Yuk buka bagaimana kita lihat badai yang dialami murid-murid ya. Matius 8 ayat 24 sampai 26 ya. Matius 8 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Ya, lihat saudara, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Dan ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Itu tadi dua hal. Saudara dan saya harus bangun kekuatan, bukan ketakutan. Saudara dan saya harus bangun kepercayaan kepada Tuhan, bukan kekhawatiran. Makanya Tuhan berkata, mengapa kamu takut nak? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bukan hanya sekedar teduh kalau tangan Tuhan yang menghardik badai dalam hidup saudara dan saya. Teduhnya itu sekali. Rencananya indah sekali. Tujuannya yang hebat-hebat sekali. Saudara percaya hari ini kesabaran saudara bukan berarti perkara sia-sia. Karena dia sedang membuat segala sesuatu menjadi teduh dan indah sekali. Indah dalam segala hal. Indah sekali. Tuhan mau membuat yang terbaik. Kita belajar dari Matius 8. Kenapa murid-murid hari itu bisa ketakutan? Ya, kenapa? Kita semua hari-hari ini jujur, walaupun saudara sudah beribadah, saudara sudah mungkin baca firman. Ketika saudara dihadapkan dengan kenyataan dan fakta, saudara akan menghadapi seperti murid-murid. Kenapa? Yang pertama, karena badai itu datangnya sekonyong-konyong. Mungkin awal tahun Januari, Desember, akhir tahun, saya masih ingat. Orang sudah pasang Happy New Year, wow, tahun depan, wow, akan melihat hari yang lebih indah. Semua pada rangkul-rangkul satu dengan yang lain, satu keluarga. Tahun depan lebih baik ya, tahun depan pekerjaannya papa jauh lebih baik, semuanya lebih baik, diberkati, usaha diberkati, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur. Semua yang kita harapkan yang terbaik. Siapa yang sangka awal Januari tahun 2020 tidak ada badai apa-apa, tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba ada virus. Dan virus ini yang berlanjut sampai sekarang. Ya, yang pertama, badai itu datangnya sekonyong-konyong. Yang kedua, badai itu kekuatannya lebih besar. Sampai murid di dalam firman ini berkata bahwa kekuatannya itu menimbus kapal perahunya murid-murid, ditimbus oleh gelombang. Kekuatan saudara dengan kekuatan badai itu secara akal, kekuatan saudara mungkin tidak bisa mengatasi. Sampai hari ini kita tidak pernah tahu saudara gimana cara mengatasi virus dan resesi dunia yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu yang membuat saudara dan saya sama seperti murid-murid. Bangunnya ketakutan. Bangunnya apa? Khawatir, Tuhan ya apa ini keadaan. Mungkin saudara masih punya anak kecil. Banyak orang yang masih punya anak kecil bingung saudara. Hari-hari ini gimana? Gimana anak-anak? Saudara dan saya, hari ini keadaan saudara dan saya sama seperti murid-murid. Yang ketiga, kenapa murid-murid ketakutan? Lihat Yesus tidur.
Kita semua bukan tidak berdoa, semua berdoa, bergandeng tangan, berjerit, tolong Tuhan, lalukan semua badai, virus, resesi dunia, keuanganku Tuhan, jagai Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu, sepertinya Yesus sampai hari ini tidur, belum melakukan apa-apa. Tapi percayalah hari ini 3 hal itu yang membuat saudara dan saya ini alat iblis. Saudara sedang dicuri kekuatannya. Saudara sedang dicuri rasa percaya kepada Tuhan. Sampai pada satu hari Tuhan itu berkata buat hidup saudara dan saya siang ini. Mengapa engkau takut dan mengapa engkau kurang percaya? Apa yang dilakukan murid-murid hari ini? Datang sama Tuhan, bangunkan Tuhan. Hari ini kita juga sama mengambil langkah yang tepat. Kita akan datang dan bangunkan Tuhan dengan responmu yang benar. Itu yang pertama. Hari ini percayalah, seburuk apapun keadaanmu, keuanganmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, percayalah Tuhan itu ada di luar bahtera. Tidak loh saudara, Tuhan ada di dalam bahtera, dia tetap hadir. Dia sekalipun terlihat tidur, tapi dia tidak pernah jauh dari hidup saudara dan saya. Tuhan tetap hadir di dalam badai hidupmu sebesar apapun. Dan percayalah kalau saudara tetap hari ini bangun kekuatan, bangun rasa percaya. Saudara tetap datang sama Tuhan, saudara tetap mengharapkan Tuhan, andalkan Tuhan dengan bangun responmu yang benar. Tuhan pasti bangkit membuat badai hidupmu menjadi teduh sekali. Tidak ada yang namanya badai sebesar apapun bisa menggulung hidupmu sampai hancur, binasa. Tidak ada saudara. Tapi Tuhan akan datang di dalam badai hidupmu dan dia sudah punya jalan keluarnya untuk meredakannya menjadi teduh sekali. Apakah saat ini saudara panik dengan keadaan resesi dan virus yang menimpa saudara dan saya? Tuhan tidak punya jalan keluar. Dia sudah punya jalan keluar yang terbaik bagaimana mengatasi badai dalam hidup saudara dan saya menjadi teduh sekali. Amin saudara, itu yang perlu saudara hari ini kejar ya. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan, bangun kekuatan, bangun rasa percaya ya dengan respon yang benar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana contoh di 2 Tawarik ya. Jangan pernah hari ini ragu dengan keadaan hidupmu ya. Kita percaya hari ini Tuhan akan memberikan rasa percaya yang luar biasa. Ketika kita cuma nempel sama Tuhan, bangun kekuatan itu jangan fokus lihat kenyataan. Bangun kekuatan kita itu karena kita melihat Tuhan. Tuhan engkau sanggup, Tuhan engkau besar. Bahkan saat badai ini menimpa aku, engkau itu ada di dalam bahteraku. Engkau tidak jauh-jauh, hanya sejauh doa. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup saudara dan saya. Makanya kita hari ini harus banyak berdoa. Karena dia hanya sejauh doa. Murid-murid bilang apa? Tuhan tolong kita yang akan binasa. Hari ini saudara dan saya juga ketika saudara datang, Tuhan aku percaya engkau pasti menolong badai keuanganku, badai rumah tanggaku pasti berlalu dengan teduh sekali. Itu cara bangun kekuatan. Jangan dengar apa kata dunia, jangan lihat fakta-fakta yang terjadi. Karena semua fakta yang terjadi, hal yang buruk, itu untuk melatih saudara dan saya hari ini supaya saudara melihat rencananya yang besar. Kita percaya di tahun yang akan datang akan ada rencana Tuhan, akan ada penuaian jiwa-jiwa, akan ada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih tinggi dari rasa sakit penderitaan saudara. Makanya hari ini sabar. Amin saudara, sabar. Yuk yang kedua buka di 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut. Dan terkejut
terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Lihat ya, ini keadaan Nabi Hizkia waktu menghadapi Raja Asyur dan Sanherib yang begitu besar secara akal kekuatan. Mungkin tidak sanggup, saudara. Tetapi Raja Hizkia bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia bisa menguatkan kepercayaannya kepada rakyat. Dan dia berkata gini, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Amin, saudara. Hari ini yang kedua setelah kita datang dan merespon benar. Yang kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan, teguhkan hati bukan melihat masalah, tapi kuatkan dan teguhkan hati seburuk apapun kepada Tuhan. Kenapa ini alasannya? Karena yang menyertai saudara dan saya itu lebih banyak daripada musuh-musuh saudara. Yang menyertai saudara dan saya adalah malaikat-malaikat surga yang sudah berkemah di sekeliling orang benar. Ada roh Allah, roh penolong, roh kudus yang selalu memberikan topangan buat saudara dan saya untuk berdiri teguh di akhir zaman dengan badai dan masalah seberat apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai saudara dan saya adalah tangan Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara dan saya hari ini kita tetap tenang, kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Di tengah apapun mungkin keuanganmu yang goncang. Jangan lagi fokus dengan keuangan, dengan rumah tangga, dengan pasangan hidupmu, dengan virus yang sampai hari ini belum ada terlihat vaksinnya. Percayalah, kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan berkata, ingat, Tuhan berkata, yang menyertai kamu itu sudah lebih dari cukup akan membuat hidupmu nyaman dan baik-baik saja. Hidupmu tidak akan hancur. Hidupmu tidak akan pernah diizinkan binasa dengan adanya goncangan di akhir zaman. Tapi justru hidupmu akan tetap baik-baik saja dan aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena yang menyertai saudara ada malaikat, ada roh penolong. Saudara tidak mungkin ngomong gini, aku itu sudah tidak kuat. Itu bohong, saudara. Karena Alkitab berkata pencobaan ini cuman biasa-biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Rasul Petrus berkata apa? Penderitaanmu ini ringan. Tidak sebanding di 2 Korintus 4 ayat 16-18. Tidak sebanding dengan apa yang kemuliaan nanti yang akan Tuhan akan nyatakan buat saudara dan saya. Yang ketiga, kenapa kita harus tenang ya? Yang kedua, karena tangan Tuhan yang menyertai saudara, bukan tangan manusia. Dunia boleh panik karena dia tidak tahu ada tangan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Tapi kita sebagai anak Tuhan perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Karena tangan Tuhan berbicara bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang bisa melawan kekuatan tangan Tuhan yang hebat. Yang menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai akhir zaman, sampai akhir menutup mata. Tangan Tuhan tidak pernah menjauh dari hidup saudara dan saya. Tangan ini akan menggandeng, menuntun saudara. Bahkan tangan ini bukan arahnya mengangkat saudara dihancurkan. Tapi ketika saudara dan saya digandeng dengan tangan Tuhan, dituntun, arahnya selalu naik. Amin, saudara. Hari ini pastikan saudara dan saya, hari ini yuk kita semua belajar menguatkan, meneguhkan hati. Seberat apapun. Saudara dan saya tidak perlu takut ya. Tuhan akan membantu. Lihat kata-kata ini. Tuhan membantu dan melakukan peperangan.
Masalahmu pasti Tuhan bantu, pasti Dia memperjuangkan perkaramu sampai selesai. Yang perlu jadi bagian saudara dan saya hari ini adalah membantu Tuhan melakukan peperangan untuk memerangi musuh-musuhnya Tuhan di dalam hidupmu. Itu aja. Setiap kali saya melakukan bagian saya, Tuhan bilang gini, suamimu aman. Semua yang di luar aman. Kamu takut apa? Kalau aku yang membantu, kalau aku yang turun tangan, berperang, memperjuangkan pemulihan rumah tanggamu. Tidak ada loh yang bisa membatalkan. Walaupun rencananya terlihat makin kacau balau di dalam hidupmu. Tapi yang perlu hari ini engkau ingat, masalah di luar tidak bisa menghancurkan hidupmu. Tapi justru musuh-musuhku yang ada di dalam hidupmu, itu yang bisa menghancurkan hidupmu. Artinya hari ini kita perlu bantu Tuhan. Kita perlu melakukan peperangan terhadap musuhnya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Apa? Keinginan dagingmu. Ya, keinginan daging, takut, khawatir, sakit hati, cemas, depresi, ya, perbuatan dosa, itu keinginan daging. Yang kedua adalah tipu daya iblis. Iblis itu musuhnya saudara dan saya. Bukan lagi perkara-perkara yang terjadi masalah, bukan, tapi musuh saudara adalah iblis, itu musuhnya Tuhan. Yang ketiga musuhnya Tuhan di Yakobus apa? Yaitu persahabatan dengan dunia. Tiga ini waktu saya berjuang, berjalan maju, buat saya makin kuat. Ketika saya mulai hancurkan, saya bantu Tuhan. Ya Tuhan, saya mau berperang atas hidup saya. Saya sudah tidak mau sakit hati, saya tidak mau takut, tidak mau cemas, saya tidak mau bangun kekhawatiran, saya tidak mau bangun ketakutan saya tidak mau bangun sakit hati saya tidak mau bangun rasa benci saya. Yang saya tahu, saya mau bangun kasih, saya mau bangun pengampunan, saya mau bangun kekuatan, saya mau bangun percaya. Dan ketika saya mulai berjalan, bersama maju bersama Tuhan dengan memerangi musuh-musuh saya tidak mau dengar apa kata dunia yang berkata bales aja, toh hidup itu cuma sekali. Tapi saya terus fokus dengar-dengaran apa kata Tuhan. Di situ Tuhan memulihkan segala sesuatunya, bukan satu bagian saja, tapi satu pintu akan membuka banyak pintu-pintu yang akan saudara dan saya nikmati. Amin saudara, hari ini percayalah kalau Tuhan itu tidak bisa paksa saudara ya. Kalau yang di luar itu bagiannya kedaulatannya murni 100%. Tapi kalau yang di dalam, misalnya saudara dibilang gini, nak ampuni ya nak, walaupun sakit ampuni. Kalau saudara bilang gini, tidak bisa Tuhan, sudah cukup batas kesabaran saya. Ini sudah kelewatan. Bisa tidak Tuhan paksa? Tidak bisa. Misalnya saudara diajak, yalah daripada sedih di rumah, yuk dugem-dugem, TTM dikit-dikit lah, enggak apa-apa. Terus Tuhan bilang gini, jangan nak, jangan buka celah atas dosa. Tapi saudara merasa, oh enggak kok Tuhan aku kuat, nanti pasti aku doa, aku pergi gereja, aku pasti mampu. Tuhan bisa enggak paksa saudara? Kalau musuh-musuhnya di dalam hidup saudara dan saya, enggak, saudara sendiri yang berperang dan membantu Tuhan untuk bilang stop terhadap dosa, stop terhadap apa kata dunia, stop. Sampai saudara berkata stop atas semua kepahitan. Saudara sendiri yang bisa ngambil keputusan. Tuhan tidak bisa paksa saudara dan saya. Amin. Apa yang terjadi tuh saudara di 2 Tawarik 32 ayat 22. Ketika hari itu Hizkia menguatkan, teguhkan hatinya kepada Tuhan. Saudara lihat 2 Tawarik 32 ayat 22. Hasilnya demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk rakyat Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin saudara, lihat tidak ada yang namanya perkara sia-sia bersama Tuhan. Selama kita tetap menguatkan, meneguhkan hati seperti Raja Hizkia, melihat kekuatan musuh, begitu luar biasa. Hari ini ada ketakutan ketika saudara melihat resesi dunia. Kekuatan saudara rasanya sudah tidak sanggup lagi. Tapi percayalah, belajar dari keteladanan Hizkia. Dia tetap menguatkan, meneguhkan hatinya. Bukan melihat tentara yang besar, tapi dia meneguhkan hatinya kepada Tuhan. Dan dia ingatkan buat saudara dan saya siang ini, ingat Tuhan yang menyertai saudara dan saya, kekuatannya jauh lebih besar. Tuhan yang menyertai saudara adalah tangan Tuhan yang kuat.
bukan tangan manusia lagi. Ingat, kalau Tuhan kelihatannya tidur, bukan dia tidur, bukan dia diam. Diam itu untuk menguji saudara. Apakah saudara hari ini tetap percaya, saudara tetap mengandalkan Tuhan? Hari ini Tuhan sedang bekerja, membantu dan berperang, memulihkan segala sesuatunya menjadi teduh sekali, menjadi indah sekali. Itu bagian Tuhan yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini. Saudara tidak perlu panik. Ya, yang kedua, kuatkan teguhkan hatimu dan kemenangan itu terjadi, saudara. Bukti nyata saat Hizkia bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan meneguhkan hatinya. Kemenangan terjadi di segala penjuru, bahkan tersedia keamanan. Sesuatu yang terbaik itu pasti terjadi di masa yang akan datang atas hidup saudara dan saya kalau hari ini saudara terus meneguhkan hatinya. Dunia panik karena tidak ada tangan Tuhan. Tapi saudara dan saya sudah dikasih ini loh, tanganku kuat menopang engkau. Tanganku sanggup membantu untuk berperang, memulihkan keuanganmu kecil. Tidak ada perkara yang terlalu besar. Tapi hari ini Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan. Perangi, bantu Tuhan, perangi musuh-musuh ini. Karena kalau ini engkau tidak berhasil menang dan Tuhan sudah berikan kemenangan. Ini yang berhasil menyeret saudara ke jurang maut. Sifat dagingmu, sampah-sampah ini yang bisa membuat hidupmu hancur, saudara. Jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan dengan adanya masalah. Karena masalah adalah masa di mana Allah melatih hidup saudara dan saya hari ini supaya juga memiliki karakter Kristus. Amin. Yuk yang ketiga, buka Sefanya 3 ayat 16-18 ya. Saudara buka Sefanya 3 ayat 16 dan 18 ya. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem. Lihat ya, ini buat saudara dan saya siang ini. Janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah. Artinya siang ini pesan Tuhan. Banyak sudah tangan-tangan yang sudah menjadi lemah. Tangan yang lemah berbicara apa? Menyerah Tuhan, menyerah, tidak sanggup. Tangan yang lemah berbicara siang ini firman ini buat saudara dan saya. Karena Tuhan tahu hari-hari ini banyak tangan yang sudah menjadi lemah. Banyak tangan yang sudah tidak bisa lagi Tuhan aku mengangkat tangan dan engkau turun tangan. Tapi tangannya sudah gini Tuhan menyerah. Give up Tuhan, tidak sanggup. Ngadepi suami seperti ini, punya anak, tidak sanggup Tuhan, tidak sanggup. Sudah aku menyerah aja, cari cara lain. Mungkin saya bisa nikah lagi dengan orang yang bisa membahagiakan hidup saya. Keuangan yang lebih terjamin. Saudara sudah berapa banyak tangan-tangan yang menjadi lemah. Saudara bayangkan hari-hari ini orang tidak lemah gimana kalau tidak menguatkan kepercayaan. Saya sudah hampir mungkin 4 bulan lebih saudara ada di rumah. Ya, saudara bisa bayangkan banyak orang dengan kepanikan. Mereka sudah lihat keadaan di rumah terus stres, tidak bisa lihat luar stres. Ditambah lagi fakta, usaha sepi, hutang jalan, bunga jalan. Saudara punya kekuatan seperti Nabi Hizkia dan murid-murid pada waktu itu menghadapi kekuatan musuh yang begitu besar dan badai yang sekonyong-konyong. Tidak ada persiapan saudara. Tapi percayalah dari pengalaman mereka Tuhan. Kita lihat Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Dia sudah membuktikan bahwa badai itu menjadi teduh sekali. Dia sudah membuktikan bahwa ketika Hizkia menguatkan hatinya, maka semuanya akan menjadi satu kemenangan. Bahkan ada keamanan di segala penjuru. Itu yang harus saudara lakukan. Ya, saudara lihat janganlah tanganmu menjadi lemah. Yuk yang sudah mulai menyerah-menyerah hari ini belajar mengangkat tangan. Jangan lagi turun tangan menyerah. Tuhan sudah tidak tahu. Tapi percayalah hari ini kita bukan menyerah dengan masalah. Kita mengangkat tangan menyerah di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku angkat tangan. Aku tahu Tuhan turun tangan membantu berperang buat aku saat ini. Saudara lihat Tuhan Allahmu ada di antaramu. Wow, keren saudara. Seringkali masalah membuat saudara tidak melihat adanya kehadiran Tuhan.
Ya sering kali karena fokus dengan keuangan, fokus dengan perbuatan suami, mertua, istri yang terlalu menyakiti saudara. Sampai saudara tidak melihat kehadiran Tuhan Allah ada di antaramu sebagai apa saudara? Pahlawan. Pahlawan yang memberikan kekalahan saudara, kemenangan. Kemenangan, katakan sekali lagi, kemenangan. Tidak pernah ketika Tuhan hadir di dalam badaimu, di dalam keuanganmu yang terpuruk. Kalau engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, janjinya dia pasti memberikan kemenangan. Karena dia adalah pahlawan hidup saudara dan saya yang ada di antara saudara dan saya di tengah badai hidup saudara dan saya. Ada hari ini pahlawan yang sejati, pahlawan yang terlalu baik mengasihi saudara dan saya ada di tengah-tengah masa pandemi ini, ada di tengah-tengah resesi dunia, ada di tengah-tengah goncangan dunia yang membuat banyak orang pusing tujuh keliling. Berita baiknya siang ini, saudara dan saya punya pahlawan yang luar biasa, ada di antara saudara dan saya yang berjanji yang pertama memberikan kemenangan. Amin saudara. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ya, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Hari ini sudah dijanjikan kemenangan saudara dan saya. Kalau memang diizinkan masih melewati masa krisis dan pandemi ini, percayalah Tuhan bilang gini, aku membaharui engkau dengan kasih-Ku. Diperlengkapi dengan kasih, kebaikan, kemurahan belaka. Seberapa banyak kalau saudara ada di grup Victory, hari-hari ini saya sering share kesaksian orang-orang. Memang sengaja saya share supaya orang-orang yang sudah lemah tangannya jadi angkat tangan sama Tuhan. Berapa banyak mereka melihat justru di masa-masa kelemahan ini. Mereka justru melihat pemeliharaan Tuhan. Pengalaman berjalan bersama Tuhan dari hari ke hari. Sampai dibuktikan tidak pernah dipermalukan. Tidak pernah ditinggalkan. Bahkan tidak pernah sampai hidup meminta-minta. Saudara. Barusan ini saya sudah share kesaksian seorang ibu yang luar biasa. Dia mengalami masalah saudara. Anak kanker, usaha bangkrut. Ada orang yang jahat. Saudara bisa bayangkan dalam keadaan seperti ini. Kekuatan dia apa? Tidak bisa apa-apa. Anak sakit kanker, usaha bangkrut. Dari mana uang bisa mengobati anaknya yang sakit kanker dan usaha bangkrut? Secara akal, pikiran manusia apa? Mati. Hancur sudah. Belum lagi ada orang yang menteror hidupnya. Saudara tahu Tuhan buat mujizat dan ketika dia bersaksi saya lihat kuasa Tuhan dahsyat. Ketika dia konseling saya cuma bilang gini, tetap kuat, tetap ampuni, tetap percaya. Saya cuma bangun kekuatan itu, mata jangan melihat. Dan dia praktek ya, dia buta, dia tidak lihat kenyataan, dia tidak dengar apapun dari orang. Yang dia tahu dia harus dengar apa kata Tuhan. Dan waktu saya baca kesaksian yang saya sudah share di grup saya, di grup Victory. Saudara tahu kesaksiannya. Tuhan membuat mujizat satu persatu. Anaknya sembuh. Bahkan waktu masa usaha bangkrut Tuhan kirim penolong. Dia tetap bisa menyekolahkan anaknya. Dia tetap bisa makan, dia bisa mencukupkan semuanya. Tuhan tidak pernah izinkan hidup saudara dan saya dipermalukan. Bahkan hari ini yang luar biasanya, dia bisa menempati rumah yang murah, yang jauh lebih baik. Secara akal tidak masuk akal. Tapi ketika kita belajar untuk tetap datang dengan respon yang benar. Kita tetap berdoa. Kita tetap menguatkan hati kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak pernah menyerah. Percayalah, Tuhan akan buka jalan saat tiada jalan. Tuhan akan meredakan semua badai hidupmu satu persatu. Menjadi teduh sekali. Hari ini dia menikmati kemenangan saudara. Dengan kekuatannya tidak mungkin. Tapi kekuatan Tuhan ketika dia bangun kekuatan bukan ketakutan. Secara akal dia berkata takut Bu Eli, merinding ikut Tuhan.
Tapi ketika dia tetap fokus, dia tetap datang dengan respon yang benar. Dan dia tetap menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia tetap tidak pernah menyerah. Di situ Tuhan buktikan bahwa dia Tuhan Allah yang hidup. Dia adalah pahlawan saudara dan saya yang sejati. Dia hadir, dia berperang hari ini. Dia bukan diam, dia sedang membantu saudara dan saya untuk berdiri teguh di akhir zaman ini. Amin saudara. Dan ketika saya baca, saya lihat, saya bilang, engkau lebih dari pemenang. Ya, kita percaya hari ini kemenangan yang kedua ditopang dengan kasih. Ada pemeliharaan, ada kekuatan. Ya, lihat, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Aib tidak ada saudara. Hidupmu hari ini diaibkan orang, enggak masalah. Seperti saya ketika beberapa tahun yang lalu hidup saya, keluarga saya diaibkan orang, enggak masalah. Hari ini Tuhan mengangkat semua malapetaka bahkan celah. Kenapa? Karena satu persatu bahwa hidup saya di tengah masa sukar, saya justru bisa jadi berkat buat banyak orang. Tuhan angkat hidup saya, Tuhan berkati anak-anak saya, Tuhan berkati apa yang menjadi pekerjaan usaha di dalam setiap kehidupan rumah tangga saya. Itu cara Tuhan yang dahsyat. Satu persatu Tuhan pulihkan. Tuhan angkat semua hal yang menurut saya takut. Awal proses saya tidak kerja, jalani proses. Cuman ibu rumah tangga yang tidak punya kepintaran, kecerdasan apa-apa. Ketakutan enggak saudara dengan kekuatan saya. Jujur saya manusia masih secara daging takut saudara. Takut mau berjalan maju lihat masa depan. Semuanya gelap. Gelap saudara, tapi hari ini Tuhan buktikan bagaimana dia sebagai pahlawan. Pahlawan hidup saya, pahlawan hidup saudara. Hari ini dia ada di tengah-tengah masa pandemi ini saudara. Dia sebagai pahlawan ada di tengah-tengah krisis dunia hari ini. Dia berjanji aku akan memberikan kemenangan. Kalaupun aku izinkan kau tetap mengalami proses, ada kasih setiaku, kebaikan, kemurahan belaka mengikutimu, aku tetap pelihara hidupmu dengan kekuatanku, aku akan topang engkau sehingga engkau pasti berdiri teguh. Dan percayalah pada akhirnya aku berjanji mengangkat malapetaka ini atas hidup saudara dan saya. Dan tidak ada aib. Amin saudara. 3 hal ya kita belajar hari ini. Datang dengan respon yang benar, ya. Respon yang salah dibuang, saudara, ya. Tetap mengucap syukur, bersukacita, ya. Kalau ada dosa-dosa, buang semuanya. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu saat ini kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Bangun kekuatan, bangun kepercayaan, jangan bangun ketakutan dan jangan bangun kekhawatiran. Amin. Karena semua ini cuma melatih saudara. Masa di mana Allah melatih saudara memiliki karakter Kristus, menggenapi rencananya yang besar dan tujuannya yang hebat. Amin. Ya, yang ketiga, jangan lagi lemah tangannya, ya. Kuatkan kalau ada orang-orang sekitar saudara hidup hari ini harus jadi berkat. Jangan tunggu Tuhan kalau aku diberkati aku baru mau menguatkan orang. Tidak perlu saudara. Jangan tunggu yang sempurna itu datang baru saudara mau bergerak untuk kerajaan Allah. Tidak ada pernah proses untuk menjadi sempurna. Tapi justru di tengah proses kelemahan ini saya menjadi berkat, menjadi kesaksian. Walaupun dulu saya dicela orang. Kok masih ada masalah berusaha sok jadi pahlawan. Mau membantu orang. Tapi Tuhan berkata justru di saat kelemahanmu ini ada banyak hal yang engkau bisa lakukan. Melihat kuasaku menjadi sempurna. Dan kuasaku yang menjadi sempurna itu akan banyak menguatkan orang banyak. Itu yang saya lakukan. Hari ini ada banyak tangan yang lemah. Saudara tidak usah tunggu masalah saudara pulih. Banyak kuatkan orang. Pengalaman hidup saya ketika saya dalam badai. Saya tetap melayani Tuhan. Di situ Tuhan tambahkan kepercayaan buat saya. Tuhan makin menambahkan kepercayaan dan kekuatan buat saya. Sehingga hidup saya semakin lama menjadi kuat untuk hidup menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudara ya. Kalau lihat tetanggamu, lihat ipar yang mulai lemah, lowbat, kuatkan. Ayo tidak usah lemah lah. Kita ini loh ada pahlawan kita ini loh ayatnya Bu Eli tadi. Itu harus kuat, harus jadi ada punya pahlawan yang kuat. Dia sudah janjikan kita loh kemenangan bukan kekalahan. Ada kasih, tidak usah takut. Hari ini dipelihara, hari-hari dipelihara ada tiang awan, tiang api, mana telur puyuh semua disediakan setiap hari.
Ya, amin saudara, kuatkan saudara ya. Yuk sudah selesai ayat yang terakhir peneguhan ya. Saya suka tadi pagi Tuhan ingatkan saya tentang di Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ya. Ini kata-kata yang luar biasa saudara dan saya hari ini bangun kekuatan. Jangan mau diintimidasi iblis. Masalah itu tidak akan pernah berhenti saudara. Di tengah-tengah masa sukar kita akan lihat semakin banyak masalah demi masalah. Tapi percayalah masalah itu pasti ada jangka waktunya. Kalau saudara sudah lulus ya, punya karakter Kristus, saudara sudah menggenapi rencananya yang besar, dengan secara otomatis Tuhan akan pulihkan semua, karena itu memang janji Tuhan. Amin. Dia pasti bangun, gak mungkin walaupun hari ini terlihat tidur, kelihatannya Tuhan gak bertindak apa-apa. Dia cuma tidur sesaat, setelah itu bangkit dan meredakan badaimu menjadi teduh sekali. Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ya. Lihat Daniel 3 Sadrak Mesak Abednego ayat penutup. Jika Allah kami yang kami puja ya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung. Saudara dan saya kita lihat bagaimana Sadrak Mesak dan Abednego menghadapi kehidupan. Ya, dia tahu dia sudah menghidupi kebenaran. Dia membela kebenaran, dia tidak mau menyembah patung, tapi justru hidupnya malah mengalami masalah yang tersulit. Dihadapkan kenyataan apa? Apinya makin diperbesar 7 kali lipat. Ya, saudara lihat masuk di dalam dapur api, itu bukan perkara yang mudah saat kita hidup benar. Mungkin saudara berpikir, aku juga seperti Sadrak Mesak Abednego. Sudah membela kebenaran, bisu tuli Bu Eli, ngucap syukur toko sepi, tapi kok kelihatannya Tuhan ya diam. Malah apinya loh Bu Eli, panas Bu Eli, tambah parah Bu Eli. Gimana ini Bu Eli, Tuhan itu di mana ya? Percayalah. Kita harus punya iman seperti Sadrak Mesak Abednego. Dia yang terus tetap percaya menguatkan hatinya kepada Tuhan. Sampai dia berkata, dia terlalu percaya bahwa di dalam dapur api itu Tuhan pasti sanggup melepaskannya. Makanya dia tidak jual imannya. Dia tidak pernah menyerah dengan apapun tantangan yang ada di depan. Karena dia tahu bahwa pada akhirnya Tuhan pasti menyertai hidupnya. Melepaskannya dari dapur api. Bahkan di dalam dapur api sekalipun kalau panasnya dipanaskan 7 kali lipat, ada kasih setianya, ada kekuatannya yang menopang. Yaitu apa? Yang menyertai saudara jauh lebih banyak. Dikirimlah malaikat Tuhan. Dikirimlah roh penolong yang membuat Sadrak Mesak Abednego tidak terbakar. Walau di dalam api 7 kali lipat panasnya, saudara lihat cara Tuhan menyelamatkan Sadrak Mesak Abednego. Ada api, memang diizinkan saudara melewati api, tapi api tidak membakar dan menghanguskan Sadrak Mesak Abednego, karena yang menyertai Sadrak Mesak Abednego adalah tangan Tuhan yang kuat. Bahkan Tuhan membantu dia di dalam perapian itu untuk memperjuangkan perkaranya sampai dia keluar dalam perapian itu tanpa kekurangan suatu apapun. Amin saudara. Itu yang saudara harus miliki, mental iman. Tuhan, kalau tidak ditolong sekalipun hari ini, aku sekali-kali tidak akan menjual imanku, apalagi menyerah. Oh sorry, aku tidak akan pernah menjual imanku. Sekali Yesus tetap Yesus. Aku tidak akan pernah menjual iman kekristenanku kepada hanya karena semangkok kacang merah. Tidak akan pernah. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Aku tetap akan percaya bahwa di dalam api yang 7 kali lipat Engkau sanggup mengeluarkan aku dengan selamat. Tidak ada api yang bisa menghanguskan hidup saudara dan saya hari ini. Percayalah. Amin saudara. Tetap percaya. Jangan jual iman. Tetap teguh, jangan pernah menyerah dengan apapun hari ini. Ya, saudara lihat hasilnya di Daniel 3 ayat 27 dan 30 setelah itu selesai. Ya, lihat saya baca aja supaya saudara tahu hasilnya ketika Sadrak Mesak Abednego tetap setia sama Tuhan, menguatkan hatinya. Dan para wakil raja, para penguasa, bupati, menteri, raja datang berkumpul dan mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api.
Hidup saudara dan saya katakan tidak mempan oleh virus corona dan resesi dunia. Buat saudara dan saya pasti Tuhan melewatkan. Lihat bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Ini kata yang luar biasa saudara. Sudah tidak hangus, tidak mempan, tidak berubah apa-apa. Wow, dahsyat. Artinya tidak ada perubahan apa-apa saudara. Walaupun kelihatannya diizinkan hancur, dia pasti akan memulihkan segala sesuatunya menjadi indah sekali. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Hebat. Tuhan yang saudara sembah, Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama menolong Sadrak, Mesakh, Abednego. Siang ini dia berdiri di tengah-tengah saudara sebagai pahlawan. Dia berkata, tenang, api memang aku lagi perbesar, tapi engkau tidak perlu takut. Engkau harus menjalani api ini bersama aku, bersama malaikatku, bersama Roh Kudus. Engkau akan keluar lebih dari pemenang. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang menghanguskan hidupmu. Bahkan tidak ada sesuatu apapun yang mempan. Tidak ada sesuatu apapun yang berhasil menghancurkan hidupmu. Lihat upahnya ayat 30 setelah itu selesai. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesakh, Abednego di wilayah Babel. Pastikan di masa-masa pandemi ini saudara dan saya lulus seperti Sadrak, Mesakh, Abednego. Ya, 3 hal tadi apa saudara? Datang kepada Tuhan dengan respon yang benar. Yang kedua, kuatkan, teguhkan hatimu kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Bangun kekuatan, bangun kepercayaan, jangan bangun ketakutan, jangan bangun kekhawatiran. Ya, yang ketiga, tangan yang sudah lemah mulai mengangkat tangan, jangan pernah menyerah. Hari ini keadaan hidupmu pasti Tuhan akan buka jalan. Ya, kita tidak tahu loh setelah masa pandemi ini yang sudah lulus dicatat saudara namanya sama Tuhan. Wow, Tuhan sudah persiapkan berkat besar. Tuhan sudah berkata, aku mau meluputkan engkau dari malapetaka. Lihat, aku sudah sediakan hal yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau dengar. Aku sudah sediakan kejutan-kejutan buat orang-orang yang setia di masa-masa sukar ini. Buat orang yang tetap setia walaupun keuangannya aku izinkan arahnya menurun, usahanya menurun. Buat orang yang setia walaupun suaminya tidak setia, tapi dia tetap setia kepada suaminya karena dia memilih setia kepada aku. Itu upahnya. Ya, saya selalu mengingat kebaikan Tuhan itu, saya selalu ingat pesan Tuhan, Eli setia aja ya sama suamimu. Itu selalu saya ingat. Karena ketika engkau setia kepada suamimu, aku tahu engkau melakukannya karena engkau juga mau setia kepada aku. Omong kosong, kalau kamu tidak setia ambil suamimu, kamu bilang aku mau mengasihi engkau Tuhan, aku setia mengikut engkau, itu omong kosong. Hari ini setia aja, setia dalam prosesnya Tuhan, setia ikuti dapur apinya masuk, tidak apa-apa. Percayalah saudara tidak sendiri, ada tangan Tuhan yang kuat, malaikat, Roh Kudus. Bahkan dia bukan diam, tidur, tetapi dia sedang bekerja, berperang, membantu saudara dan saya. Sampai saudara tiba melihat bagaimana api itu tidak akan pernah menghanguskan hidup saudara dan saya. Ya, sudah habis waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ada Zoom ya, ibadah PD Victory 7:30. Saudara bisa ikuti ya. Kita sudah sediakan semua vitamin firman yang terbaik supaya saudara hari-hari ini tidak lowbat lagi ya, tidak dikit-dikit lebay, tidak dikit-dikit wis menyerah, tanganku tidak mampu Tuhan. Kalau tangan saudara tidak mampu itu masuk akal, karena memang keadaan ini secara akal, secara kekuatan saudara tidak akan mampu. Tapi ada tangan Tuhan yang menyertai saudara, yang membuat saudara pasti mampu menanggung segala perkara sampai di garis akhir. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat siang ini, buat live ini menjadi kekuatan. Bahwa kami sadar kami tidak mau lagi membangun ketakutan dan membangun kekhawatiran. Karena kami tahu bahwa Engkau menyertai kami di tengah-tengah masa yang tersulit ini. Ada tangan kuasa-Mu yang bekerja, ada kuasa-Mu Tuhan. Bahkan Engkau sedang membantu berperang buat kami. Engkau sedang membantu Tuhan untuk membuat badai di dalam hidup kami menjadi teduh sekali. Bahkan kami sadar kami punya pahlawan yang selalu berdiri di antara kami.
kami hari ini. Tuhan, kehadiran-Mu sebagai pahlawan yang menjamin kemenangan. Kami tidak perlu takut, ada kasih-Mu yang begitu besar. Bahkan Engkau akan meluputkan kami, mengangkat semua malapetaka ini menjadi satu kemenangan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan. Tuhan, buka terobosan berkat. Yang mengalami masalah rumah tangga, pemulihan terjadi hari-hari ini Tuhan. Anggur yang manis yang mengalami masalah kesehatan, Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati kota kami Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya virus corona dan masa pandemi resesi dunia ini Tuhan, Engkau pulihkan menjadi teduh sekali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, sampai ketemu di live berikutnya besok ya, hari Jumat dan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.